Oh. Hei, kamu ngapain? Tubuh Jingsheng, kalau ada apa-apa, kamu bisa tanggung jawab. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Berikan padaku. Kamu kasih dia produk abal-abal, dia baru benar-benar akan celaka. Hei, pil bailingku hanya ada satu ini. Tanpa itu, dia benar-benar tidak akan selamat. Pil bailing apa itu? Menurutku, itu cuma coklat sisa kamu, seorang pelayan. Bermain jadi orang suci. Hei, suntikanmu itu baru benar-benar akan membunuhnya. Kamu tahu apa? Ini namanya penawar racun, apapun racunnya. Satu suntikan bisa netralkan, cepat suntik dia. Hei, jangan suntik. Jarum penawar ini bisa menyembuhkan segala racun Jingsheng. Bagaimana perasaanmu sekarang? Enak. Halo. Penawar itu membuat cacing turunan marah, cacing turunan yang marah akan memakan jalur Jingsheng. Jika ingin menyelamatkan orang, hanya bisa menggunakan cacing sehidup semati milikku. Mari kita coba. Telanlah. Ini sudah selesai. Buat-buat misterius, jelas-jelas penawarku yang berhasil. Jingsheng, aku akan memeriksamu lagi. Kalian semua keluar. Dia tinggal. Ayo pergi. Apa yang kau berikan padaku? Katakan. Apalagi, tentu saja. Cacing sehidup semati yang dibesarkan dengan darah hatiku. Kamu tidak nyaman? Panas? Mau melepas baju? Liana benar, dia melakukan banyak hal. Ternyata karena tergila-gila padaku. Jika cacing sehidup semati dan cacing turunan bisa hidup damai, maka dia adalah Xiao Shensheng, orang yang dipilihkan untukku. Jika kedua cacing itu bertempur, maka dia pasti mati hari ini. Hei. Halo, kamu Gu Jingsheng. Halo. Kamu baik-baik saja? Kamu sangat ingin aku ada masalah? Kenapa dia begitu panas? Karena kedua cacing itu hidup bersama, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kamu menjauh dariku. Terlalu panas. Baru saja sangat ingin melepas bajuku. Sekarang menyuruhku menjauh darimu. Liang Mengmeng. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Wajahnya merah, napasnya stabil, tampaknya cacing sehidup semati dan cacing turunan. Benar-benar hidup bersama. Dia memang Xiao Shensheng, orang yang dipilihkan untukku. Aku ingin tidur bersamamu, punya anak. Jangan harap. Nyawamu kuselamatkan, kamu harus membalas. Kebaikanku menyelamatkanmu. Jingsheng. Xiao Hyo dan Gru Zhang untuk menjalankan proyek dengan robotik medis. Aku belum menuduh kamu. Apakah aku datang pada waktu yang tidak tepat? Apakah aku datang pada waktu yang tidak tepat? Kamu tidak turun? Kamu belum setuju denganku. Aduh, aku setuju. Cepat turun. Anakku, Liang Shenyi menyuruhmu. Setuju APA? Setuju tidur bersamaku. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, kerja sama dibatalkan, tidak ada kemungkinan lagi. Untuk membantunya mengendalikan paras turunan. Aku sudah memberinya cacing sejiwa ini bertentangan dengan racun ratusan tumbuhan di tubuhku. Kalau dia tidak mau punya anak denganku, maka aku akan mati karena gagal jantung karena tidak bisa mengambil kembali cacing sejiwa. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya, si pengkhianat. Aku diam saja, ya? Liang Shenyi, lihatlah, anakku. Bahu lebar, pinggang ramping, pantat indah, tidur sekali terlalu sayang. Lebih baik kalian menikah saja, nanti kamu bisa tidur berapa kali pun. Berapa kali pun, dia tidak bisa menolak. Setelah menikah dengan Gu Jingsheng, bisa tidur sesuka hati? Ibu, jangan ngomong sembarangan dengannya. Aku akan nyuruh orang keluar. Aku yang mengantarnya keluar. Menikah? Yang bisa tidur sesuka hati? Menikah. Aku dan Gu Jingsheng. Ini sudah dianggap menikah.
Tentu saja, mulai sekarang kamu adalah menantu keluarga Gu. Ini, ibu yang simpan, ayo. Meng Meng, kita pulang. Kasih kejutan untuk Gu Jingsheng. Ayo. Aku bilang, Tuan Gu. Kamu yakin tidak mau kerja sama denganku? Aduh, cuma mencoba beberapa obat baru pada pasien. Tidak akan merugikanmu sama sekali, hanya saja. Kalau tanpa chip inti dariku, proyek robotmu akan ditunda tanpa batas waktu. Obat baru tanpa data klinis digunakan pada pasien. Itu namanya pembunuhan. Butler, antarkan tamu. Tuan Zhao, Silicon. Gu Jingsheng, kamu pasti akan kembali mohon aku. Kamu buta matamu, kalau sampai menabrakku. Aku patahkan kakimu. Bukan. Siapa sih ini? Meng Meng, kenapa tiba-tiba? Banyak keringat, apa kamu marah? Untuk melatih cacing, aku mencoba racun sendiri. Meski sekarang bisa mengendalikan ratusan serangga, tapi tanpa serangga penyelamat jiwa, serangga sejiwa. Segera mendapat balasan. Jika tidak segera, tidur dengan Gu Jingsheng dan mengambil kembali serangga sejiwa, dalam 3 bulan aku akan. Jantungku melemah dan dalam setengah tahun akan mati karena kelelahan jantung. Siapa pria ini yang berani mengganggu menantu keluarga Gu? Aku, Jingsheng. Buat keluarga mereka bangkrut besok, anak baik, jangan marah ya. Cepat duduk dan istirahat. Jangan marah lagi ya, sayang. Ibu, aku baik-baik saja. Aduh, Gu Jingsheng. Ada orang yang mengganggu istrimu, kamu tidak peduli. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya istri. Siapa yang ngomong sembarangan? Bukankah ini istrimu? Hai, Bukankah ini istrimu? hai. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengirimnya? Pergi? Aku sudah mengirimnya pergi. Lalu kenapa dia ada di sini lagi? Aku membantunya, membawanya untuk menikah. Sekarang dia istrimu. Ibu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ini Meng Meng, penyelamat hidupmu. Tentu saja, utang nyawa harus dibayar dengan menikah. Hei. Ayahmu meneleponku, bilang dia sendirian di luar negeri. Kesepian, ingin aku menemani. Rumah ini aku serahkan padamu dan Meng Meng. Meng Meng perempuan, rawat baik-baik dia. Jangan biut jamara, aku pergi ya, ibu. Ibu, hei, ibu. Kamu tidak boleh pergi. Kita tidak mungkin, lupakan saja. Besok aku akan membawamu ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Setelah bercerai, tidak bisa sembarangan tidur, aku tidak bisa mengambil serangga sejiwa. Nyawaku tidak akan selamat. Lebih baik sekarang saja kita selesaikan. Itu, Tidur dulu denganku, besok kita bercerai. Liang Meng Meng. Kamu memang menginginkan tubuhku. Bukan, aku juga peduli dengan hatimu. 2 harta kecilku masih tinggal di hatimu. Aku merasakan mereka ada di sini. Jangan kira dengan berkata begitu, aku tidak akan bercerai denganmu. Kamu janji mau tidur denganku, tapi kamu ingkar janji. Aku memang pernah janji. Tapi bukan sekarang. Kalau begitu, kapan? Kita tidak punya perasaan satu sama lain. Tidak bisa sembarangan melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak bisa? Mudah saja, kamu tidur, aku tidur. Matikan lampu, selesai. Liang Meng Meng. Kamu tidak malu ya? Aku. Pokoknya, hal seperti ini harus atas dasar suka sama suka. Tidak bisa sembarangan. Tidak bisa, aku sudah tidak sabar. Kalau tidak tidur denganmu, aku bisa mati. Aku tahu kamu sangat tidak sabar. Tapi seberapa tidak sabar pun, tidak bisa sembarangan. Hal seperti ini harus mengalir saja. Aku akan minta orang membukakan kamar untukmu, malam ini. Kamu tidur sendiri ya? Hei. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, aku akan cari cara supaya kamu mau bekerja sama. Meng Meng, kalau kamu bertemu dengan orang yang ditakdirkan untukmu tapi dia tidak mau bekerja sama, kamu bisa taruh barang ini di air minumnya, pasti dia akan patuh.
Butler. Kamu sakit perut ya? Aduh. Bagaimana kalau barang ini? Aku yang angkatkan ke Bu Jingsheng. Bagaimana? Tidak perlu, aduh. Kenapa kamu? Ini untukmu. Taruh saja dan pergi. Kamu minum dulu, baru aku pergi. Ada sesuatu di dalamnya. Aku? Bagaimana dia tahu aku taruh sesuatu di dalamnya? Dia pasti cuma menipu. Aku tidak boleh ketahuan. Aku tidak taruh apa-apa. Benar-benar. Coba kamu cicip. Aku. Bukannya bilang tidak tahu apa-apa? Pengecut yang suka bohong. Siapa? Siapa pengecut? Minum ya, minum. Selesai. Kenapa kamu lari? Aku tidak lari. Ada apa di dalam cangkir ini? Saya. Hei, kalau kamu tidak ingat, saya akan segera menyuruh orang mengambil sisa kopi di cangkir dan memeriksanya. Jika terbukti kopi di cangkir ini dan obat ini adalah bahan yang sama, maka kamu adalah pembunuh. Dan pembunuhan akan dihukum mati. Saya tidak bisa dihukum mati. Saya hanya memasukkan sesuatu untuk membuatmu patuh. Saya tidak berniat membunuhmu. Siapa yang menyuruhmu tidak mau tidur denganku, jadi saya hanya bisa. Memberimu obat ini, apa gunanya? Tuan, Bos Zhou membawa sireng. Pria yang berpakaian aneh, katanya untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Saya rasa dia tidak bermaksud baik. Apakah saya perlu menggusur mereka? Tidak perlu. Bau tubuh anak ini sangat disukai oleh ular suci, tepat sekali. Biarkan dia menjadi makanan untuk ular hijauku, Bos Gu. Kejadian sebelumnya, saya terlalu terburu-buru, jadi kali ini saya mendengar kamu sakit, saya sengaja membawa seorang tabib hebat untukmu. Untuk meminta maaf langsung kepadamu, Jin Weng. Jin Weng ini adalah tabib hebat, penyakit apapun di tangannya bisa sembuh seketika. Kamu percaya omongan dukun seperti ini? Yo Chong Jin, berapa umurmu? Anak baik, berani membandingkanku dengan dukun. Kalau begitu, biarkan kamu merasakan kekuatan ular suciku. Siapa kamu berani menggelanji ular suciku? 5 racun serangga, racun paling mematikan, sekali tergigit. Baik manusia atau hewan, pasti mati. Gadis kecil ini agaknya punya latar belakang, lebih baik kita pergi dulu. Tunggu saja. Ular kobra beracun dingin. Dijadikan ular suci tidak hanya bisa menyerang musuh dengan racun, tapi juga bisa menggunakan perubahan mata ular. Untuk membingungkan mangsa, jadikan dia ular suci. Jin Weng ini memang hebat. Bagaimana kabarmu? Saya baru saja digigit ular hijau, saya keracunan. Saya akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, rumah sakit tidak bisa menyembuhkan racun ini. Saya akan mati. Ayo ke rumah sakit dulu, apapun caranya. Saya pasti akan menolongmu. Saya bilang rumah sakit tidak bisa menyembuhkan racun ini. Tapi kamu bisa membantuku. Asalkan kamu mau membantu, saya bisa selamat. Bagaimana saya bisa membantumu? Tidur denganku, kembalikan cacing hatiku. Selama cacing hidupku ada, racun apapun tidak bisa melukaiku. Liang Mengeng, kamu masih bercanda tentang hal ini? Aku tidak bercanda. Cacing hatiku diambil olehmu. Racun ular suci, tanpa perlindungan cacing hidupku, akan mengalir melalui darahku ke jantungku. Tanpa cacing hati, aku pasti mati. Cuma tidur sebentar, kok pelit banget. Mana mau? Diri sendiri itu apa? Orang pertama yang menggunakan cacing di desa Miao. Bisa membuat Bu Jingsheng patuh. Muka aku hampir dipermalukan olehmu.
Orang di samping Gu Jingsheng itu. Kepalanya bermasalah, asal bisa cari cara, singkirkan dia. Apa yang kamu ingin Gu Jingsheng lakukan? Aku bisa membuatnya melakukan apapun. Kalau kamu tidak punya cara, mau aku bagaimana? Aku bisa membantu kalian. Singkirkan Liang Mengmeng. Aku dengar dari Tante Gu, kamu menikah dengan Jingsheng. Dengan apa kamu menikah dengannya? Kamu cuma bisa mengandalkan pria. Untuk naik, kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Berani sekali kamu menikah dengannya. Aku tidak pantas, kamu pantas, babi jantan di desa kita. Tidak ada yang di atas dari kamu. Jingsheng itu. Jangan salahkan Nona Liang. Aku sendiri yang tidak sengaja jatuh, tidak ada hubungannya dengan dia. Aku lihat, kamu tidak sengaja. Aku dengar kamu dan Meng Meng akan menikah. Aku khusus memilih hadiah kecil untuk kalian sebagai hadiah pernikahan. Ini ular suci yang aku rawat dengan hati-hati, cari cara. Buat Gu Jingsheng dan gadis kecil di sampingnya. Memekanya. Dengan memakainya aku bisa. Singkirkan Liang Mengmeng. Gu Jingsheng akan menjadi milikku. Asal kamu mendengarku, aku bisa memenuhi semua mimpimu. Tidak ada yang bisa memecahkan hipnotisku dengan darah ular suci. Termasuk gadis kecil itu. Meng Meng, sebelumnya. Aku salah paham tentangmu, kamu tidak masih marah padaku kan? Aku dan Jingsheng. Kami berdua teman sekelas, aku hanya terlalu khawatir. Tentang kesehatannya, aku tidak punya niat jahat. Jingsheng. Gelangnya aku terima, kamu bisa pergi. Baik. Gu Jingsheng, kamu yang memaksaku. Gelang ini bermasalah, kamu tidak boleh menerimanya. Cemburu ya? Aku tidak suka cemburu. Tidak cemburu tapi menyuruhku membuang gelang. So keras. Aku juga tidak suka ketumbar, tidak suka sawi. Tidak suka wortel, tidak suka sawi putih, juga tidak suka. Siapa yang tanya kamu suka apa? Apa sih? Bukan kamu yang tanya. Pak, sebentar lagi makan, mau kemana ini? Untukmu. Terima kasih, Pak. Nona Liang, kenapa tiba-tiba batuk? Tubuhku biasanya sehat, tiba-tiba batuk parah. Apakah ini gejala gagal jantung setelah kehilangan cacing hati? Nona Liang, Apa ini? ini sirup batuk turun-temurun keluarga kami, cepat minum. Minum saja, nanti tidak batuk lagi. Gelang sudah diberikan. Kapan Liang Mengmeng mati? Mati itu tidak menarik, bukankah kamu ingin melihat mereka? Perlu tut memohon ampun. Aku juga akan membuat Gu Jingsheng berlutut memohon padaku, dia demi seorang wanita hina. Berani menjauhiku, aku benci dia, aku akan membuat mereka semua berlutut memohon padaku. Asalkan kamu mau bersamaku. Aku tidak hanya akan membuat Gu Jingsheng berlutut memohon padamu, harta keluarga Gu juga milikmu. Termasuk harta keluarga You, semuanya akan menjadi milikmu. Aku bersamamu. Lao Jin, kamu main APA. Gu Jingsheng, kepala insinyur chipnya benar-benar mengalami kecelakaan. Kenapa kamu di sini? Kamu berpakaian seperti ini, jangan-jangan mau merayuku. Gu Jingsheng, dia buta. Tidak seperti bos kecil Yo, lebih layak dicintai. Kamu tahu diri,
Ayo, sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Cari Gu Jingsheng untuk melampiaskan amarah. Yeo Chongjin baru saja mengumumkan akan membentuk kelompok penelitian robot medis. Kepala insinyur chip robot medis kita tiba-tiba mengalami masalah, pasti dia yang berbuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bilang asisten Fang. Tanpa bukti, jangan sembarangan bicara, jangan pikir. Kami tidak punya bukti, tidak berani melaporkanmu ke polisi. Kalau begitu, laporkan aku ke polisi. Satu orang berani teriak-teriak padaku. Ada kabar baik juga. Gu Jingsheng, anggota tim proyek kalian sudah ditentukan untuk bergabung dengan tim risetku. Hasil riset yang kamu beli, itu juga milikku. Tunggu saja aku mengambil semua bisnis keluarga Gu. Fire Paris Hanmu bankrupt. Siapa yang melempar aku? Nona Liang, aku ambilkan obat alergimu. Kenapa kamu buang sepatuku? Pinjam sepatumu buat pukul anjing. Siapa yang melempar aku? Kenapa kamu di sini? Alergi karena minum sirup batuk kedaluarsa, itu memalukan. Sama sekali tidak sesuai dengan statusku sebagai keturunan suku serangga. Jangan bilang kalau hanya lewat. Rahasia ya rahasia, tolong ya tolong. Jangan-jangan dia keluar cari orang lain karena aku nggak mau tidur sama dia. Menurutku kamu sama sekali bukan lewat. Sudah bosan sama Gu Jingsheng. Lalu tertarik sama pria lain, ya? Dokter Wu, kamu harus hati-hati. Liang Mengmeng ini cuma bisa merayu pria. Dokter Li, dia cuma pasienku. Hari ini berobat, besok mencuri hati, lusa mungkin bisa mengambil nyawamu. Jangan sampai kamu nggak tahu bagaimana matinya. Jangan sampai nggak tahu bagaimana matinya. Jangan sampai nggak tahu bagaimana matinya. Kamu, Gu Jingsheng, jangan pergi. Dia lempar kepalaku, aku belum bersih sama dia. Kenapa? Dia janji sama kamu? Janji apa? Janji bantu kamu. Dia tanya Dokter Wu, udah bantu aku olesin obat alergi belum? Ah, dia udah bantu. Lihat, ini hasilnya. Lumayan nyaman. Liang Mengmeng. Kamu buru-buru banget ya? Urusan ini kamu nggak bisa, jadi aku cari orang lain. Kenapa aku nggak bisa? Kata om pengurus rumah. Dia tahu aku nggak bisa. Kenapa aku nggak bisa? Dia bilang alergi cari kamu nggak ada gunanya, harus cari dokter. Kamu dokter? Alergi. Sial, kenapa aku ngomong? Sial, malu aku sebagai keturunan suku serangga. Malu aku sebagai keturunan suku serangga. Jangan tertawa, serius. Gu Jingsheng, apakah kamu tidak menghargai aku? Pak Harmyo. Memukul kepalaku, kamu meninggalkanku. Dan di sini persentasenya. Sayang, aku ada urusan. Bicaranya di luar. Nona Liang. Malam ini kamu tidak bisa pergi. Hei Pak Butler, kenapa kamu di sini? Gelangmu. Kalau bukan karena aku meminjam kumbang boneka. Untuck mention Dalikan Butler, Gu Jingsheng. Dan memberi obat pada si kecil ini, sulit untuk menangkapnya. Lepaskan aku. Aku akan mencakar wajahnya. Tubuhnya adalah tempat terbaik untuk berkembang biak racun. Asal aku bersatu dengannya, dia bisa menjadi tempat terbaik untuk aku memelihara racun. Apakah Jal can mati? Dia akan lebih baik mati daripada hidup. Jangan melawan, kamu tidak bisa lari. Kamu yang menaruh racun kumbang di gelang Liana. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menangkapmu? Liang Mengmeng, permaisuri suku kumbang. Kamu bilang kamu dengan Gu Jingsheng. Orang biasa seperti itu, apa menariknya? Permaisuri, lebih baik berikan kumbangmu padaku, biar aku dan kamu melahirkan penerus suku kumbang, aku janji. Pasti akan membiarkanmu hidup. Benda tua dan jelek, menjijikan. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu apa itu menjijikkan. Kumbang tidak ada di tubuhmu, kamu sembunyikan di mana? Seperti kamu pantas dapat kumbang, mimpi. Gadis kecil, masih ingin lari. Kalau begitu aku akan biarkan ular kudaku menguncimu,
Jin tua. Mati di mana, Jin tua? Apa di ruang bawah tanah? Cepat keluar, ada urusan. Yo. Kamu memperlakukanku seperti anjing. Suatu hari nanti aku akan memotongmu. Untuk jadi makanan racunku. Kamu, apa kamu? Meski kamu ingin menjilatku. Tidak boleh menyikat wanita Gujing Sheng. Kesini, di sini sangat dingin. Bagaimana kalau orangnya kedinginan? Ayo, bawa dia ke kamarku. Hadiah untukmu. Aku tidak hanya akan merebutnya. Perusahaan Gujing Sheng. Aku juga akan tidur dengan wanitanya. Aku lihat Gujing Sheng. Bagaimana bisa melawanku? Lihat dirimu, bahkan tidak seperti manusia. Ngapain diam saja? Cepat pergi dari sini. Aku akan potong Xiao ini. Hei Ban Gan. Aku. Tidak suka tidur dengan mayat. Kelang APA ini, jelek banget. Si tua itu sudah melepas cacing pengendali dari tubuhku. Si gadis brengsek memukulku lalu kabur. Dasar gadis busek. Hari ini aku akan membunuhmu di tempat tidurku. Aku sarankan kamu segera melepaskanku, kalau tidak aku akan. Tidak dengan padamu. Wah, berani mengancamku? Aku penasaran. Kamu mau berbuat apa padaku? Memaki atau memukulku? Kamu bisa memukulku? Si gadis brengsek, mulutmu besar sekali. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti akibatnya membuatku marah. Ini adalah yang Xiao Liu taruhkan nyawanya untuk melindungi. Cari orang yang bisa dipercaya, bentuk tim baru. Bahkan jika Xiao Liu tidak bangun, kita harus menyelesaikannya. Pengembangan proyek. Ya, Apakah Liang Meng Meng masih di rumah sakit? ITU Zhou Songjin. Aku tidak tahan lagi, Gujing Sheng. Cepat bawa dia pulang. Bukannya kamu suka seperti ini? Lari kemana? Aku tidak suka lagi, lepaskan aku. Waktu kamu memukulku kamu suka. Sekarang kamu tidak suka. Aku tidak setuju. Nona, aku benar-benar tahu salah. Aku mohon lepaskan aku. Aku. Hehehe, tadi itu karena aku lengah. Kamu mengambil cambukku, sekarang giliranku. Aku sangat suka suara cambuk ini saat mengenai orang. Sangat enak didengar. Aku sarankan kamu berhenti sekarang, masih ada waktu. Berhenti? Aku Yao Chongjin sejak kecil. Tidak pernah tahu bagaimana menulis kata berhenti. Jangan pukul lagi, aku tidak tahan. Jangan berhenti. Kamu datang. Asisten Fang, serahkan ini padamu. Hei. Sepertinya Liang Meng Meng menaruh parasit itu pada tubuh Gujing Sheng. Kenapa kamu ada di rumah Yao Chongjin? Apakah kamu tahu Yao Chongjin? Siapa itu? Mereka yang menangkap dan membawaku. Kamu salah jalan. Ini bukan jalan ke rumahmu. Yao Chongjin suka banget borgol orangnya. Ikat tangan kakinya, gantung di depan klub. Liang Meng Meng. Kamu masih bagian dari keluargaku. Kedepannya, kalau ada yang berani ganggu kamu, bilang saja padaku. Kamu yang ganggu aku. Kamu sudah janji tidur sama aku, tapi sampai sekarang belum. Tiduran bersama. Kalau ditunda lagi, aku bisa mati. Malam ini kita tidur bersama ya. Tenang aja. Aku tidurnya lembut. Kalau kamu nggak kuat, aku punya obat dikasih tetua. Masih ada. Diam. Buka pintu. Jing Sheng Meng Meng, cepetan pergi. Ada yang ngejarku. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Dia sembunyi di bawah rumahku, maksa aku balikan. Kalau nggak mau, dia ancam bunuh diri bersama. Jing Sheng, izinkan aku tinggal di rumahmu. Sebentar saja, tunggu polisi menangkapnya.
aku akan langsung pindah. Boleh ya? Boleh, aku nggak masalah. Rumah jadi lebih rame. Kalau ada tambahan orang. Ikut aku. Kamu tahu dia bohong, kenapa diizinkan tinggal? Gelangnya dia yang kasih, tapi racun serangganya. Si tua itu yang taruh. Kemungkinan dia kesini. Untuk bantu tua itu ambil cacing parasit. Kamu takut dia bakal celakain aku? Tetua bilang, musuh harus ditempatkan di bawah pengawasan kita. Tenang aja. Aku akan lindungin kamu. Emangnya butuh dilindungin? Jelas-jelas kamu sendiri takut Liana celakain aku. Masih aja sok jagoan. Pak, Nona Liang. Nyonya kirim beberapa barang. Sudah aku suruh taruh di kamar bawah. Aku lihat dulu. Silakan, Nona. Apa yang tertulis di sini? Ini. Nyonya bilang, pakai piyama ini, goyang-goyang sedikit. Bisa tidur semaumu. Nyonya bilang semangat. Cepatlah beri keluargaku keturunan. Terima kasih ya. Kamu ngapain? Liang Meng Meng. Kamu belajar nyonya dengan cara dengan Disha. Sekarang kamu masih ingin merayunya. Dan punya anak dengannya. Aku beritahu kamu, itu tidak mungkin. Keluar. Atau aku akan mematahkan lehermu, kamu pilih. Liang Meng Meng, kamu jangan harap bisa hamil. Anak Jingsheng, aku tidak akan mengizinkannya. Pergi. Apa? Ini rumahmu ya? Kamu di mana? Aku ingin bertemu kamu sekarang. Aku ingin Liang Meng Meng mati. Sekarang juga. Sayang. Tunggu dulu. Kapan Liang Meng Meng akan mati? Aku tidak sabar. Aku sudah bilang Liang Meng Meng adalah wadah terbaik untuk memelihara racun. Liang Meng Meng hayak mari. Kalau kamu tidak mau membunuhnya, aku akan cari orang lain. Kalau kamu ingin Liang Meng Meng mati, bisa saja. Gelang ini bisa menghisap darah manusia. Untuk meletakkannya di kamar Liang Meng Meng. Saat gelang ini berubah menjadi merah darah. Itu adalah hari kematian Liang Meng Meng. Kamu ingin darahnya? Darah Liang Meng Meng adalah bahan bagus untuk memelihara racun. Ayo, aku ajari kamu caranya. Liang Meng Meng, kamu. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Cepat turun. Aku tidak turun kalau kamu tidak setuju tidur denganku. Aku tidak akan turun. Oh iya, harus goyang-goyang juga. Jangan menyesal ya. Selimuti baik-baik, nanti kedinginan. Sudah, tidur saja. Tidur yang kamu bilang, cuma ini? Tidur jangan ngomong. Meng Meng. Vegetamenemukkan orang yang didiktirkan, rekan akan dalpaskan. Masuk ke dalam darah orang itu, dan darahmu. Sudah menyatu dengan racun turunan, darah kalian menyatu. Baru bisa melawan racun dengan racun, dan anak kalian berdua. Adalah jaminan hidup bagi racun turunan. Jadi setelah menemukan orangnya, pastikan sedikit bicara,
Banyak tidur. Selesaikan tugas secepatnya, lalu kembali ke desa Miao. Ingat, asalkan tidur cukup, kamu pasti bisa hamil. Selesaikan tugas. Tidur saja bisa hamil, tugas ini terlalu mudah. Aku paling ahli dalam tidur, Elder jangan khawatir. Saya pastikan tugas selesai, saya pergi. Saya sangat patuh pada perintah Elder. Anak pasti segera datang. Tidur, tidur. Bekas gigitan di lehermu itu dari mana? Liang Mengmeng. Kamu tidak tahu malu, tidak pantas hidup di dunia ini. Kenapa kamu belum mati? Aku jahat, tidak tahu malu, tidak pantas hidup di dunia ini. Aku seharusnya mati. Pergi. Ke jalan raya, biarkan mobil menabrakmu. Biarkan mobil menabrakku. Liang Meng. Benar-benar bisa memberikan racun serangga, membuat seseorang menjadi boneka. Aku memberikan serangga boneka padamu, asalkan kamu. Lihat mata orang itu tertawa. Dia akan mendengarkanmu, apapun itu. Bahkan menyuruhnya mati. Hanya saja sekarang, kemampuanmu masih dangkal, saat orang itu tidak memperhatikan, racun serangga hanya bertahan 3 menit. 3. Setelah diperiksa, Nona Liang hanya mengalami luka ringan. Dibebat saja bisa pulang, lalu lakukan pemeriksaan mendalam. Istriku tidak boleh ada apa-apa. Istri, kalian sudah menikah? Tidak jelas? Jika kalian tidak berencana punya anak dalam waktu dekat, saya sarankan melakukan MRI lagi. Baik. Tidak baik, kami sudah tidur kemarin, mungkin. Sekarang saya sudah hamil. Liang Mengmeng. Gu Jingsheng adalah milikku, jangan merebutnya. Wanita, mari. Mengmeng. Saya dengar lukamu hampir sembuh. Saya sengaja membeli buah, datang menjengukmu. Pak Gu, Nona Liang ada masalah jantung. Kita bicara di luar. Saat saya memeriksa tubuh Nona Liang, saya menemukan dia memiliki gejala gagal jantung, kondisinya sangat serius. Jika tidak segera diobati, kemungkinan besar tidak akan hidup lagi. Aku panik, kalau tidak tidur denganmu, aku akan mati. Kamu sudah setuju untuk tidur bersamaku. Sekarang belum tidur bersamaku, kalau ditunda lagi. Aku akan mati, tidurlah bersamaku. Dia tidak membohongiku. Dia benar-benar sakit. Bekas gigitan di lehermu dari mana? Aku ditabrak mobil karena terkena cacing kuilei, mata ular suci. Dengan cara mengontrol cahaya, membuat orang terhipnotis. Jin Wang ahli dalam mengolah ular suci. Liana dan Jin Wang, tengah asal pokok. Mengmeng ya. Apel sudah dikupas. Liana, sekarang kamu tahu takut. Kamu menggunakan cacing kuilei untuk mengontrolku saat ditabrak mobil. Kenapa tidak tahu takut? Aku sudah memperingatkanmu. Jauhi Jin Wang.
Kamu pikir dia membimbing cacing kuile untuk membantumu? Kamu tahu tidak, begitu dia berakar di darahmu. Tanpa perlindungan cacing kehidupan, kamu akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Kamu tahu tidak? Jingsheng, Liang Mengmeng dia ingin membunuhku. Dia mengganggu lagi. Tidak, aku yang mengganggunya. Kamu pintar. Gu Jingsheng ya. Apapun yang dia lakukan, kamu pasti akan melindunginya. Lalu apa arti perasaan kita selama ini? Kamu yang terlalu berharap. Saat aku dan istri pulang, tidak ingin melihatmu masih di keluarga Gu, pergi. Aku akan membuat kalian menyesal memperlakukanku seperti ini. Hei, kamu membiarkan musuh kabur. Dia tidak di bawah pengawasan kita, tidak aman. Kedepannya, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Tidur juga boleh? Boleh. Gu Jingsheng, dia juga jatuh dan kepalanya terbentur. Semua orang yang menyakitiku akan membayar. Hei, kamu ngapain? Yang jatuh itu kepalaku, bukan kakiku. Anggap saja kakimu yang jatuh. Tidak demam ya? Mau tidak ke rumah sakit, lakukan MRI. Cek otakmu. Aku bisa jalan sendiri, kamu tidak perlu terlalu sopan. Kamu tidak perlu pura-pura kuat di hadapanku, kondisi tubuhmu. Aku tahu semua. Tenang, selama aku ada kamu tidak akan mati. Dia sudah tahu tentang cacing hati dan cacing turunan itu. Aku bisa tidur bersamamu setiap hari sampai hamil, ya? Sampai hamil? Kamu tidur seperti itu. Tidak akan hamil. Lalu bagaimana caranya tidur? Pengen tahu? Hem, Aku ajari kamu. kenapa berhenti? Liang Mengmeng. Dua orang yang saling suka baru bisa melakukan hal untuk punya anak. Jadi, kamu suka aku? Suka, aku mau punya anak dengannya, tentu aku suka dia. Dia suka aku. Anakku akhirnya paham. Nyonya, aku akan bawa barang-barangmu ke kamar dulu. Cepat, cepat. Dokter Lee, kamu yang mengikatku sampai ke sini. Jangan bicara seperti itu. Pacarku hanya mengundang Nyonya Gu untuk berkunjung ke sini. Hanya membantu sedikit saja. Dr. Lee, kamu dan Jingsheng sudah teman sekelas selama belasan tahun. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk mengkilaki-kibinya. Tidak takut dia akan memutuskan hubungan denganmu setelah tahu? Kamu masih ingat kita sudah teman sekelas selama belasan tahun? Aku sudah menyukainya selama belasan tahun, tapi dia malah menjauhiku karena seorang wanita. Itu salahnya sendiri, dan kamu juga. Kamu tahu betapa aku mencintainya, tapi kamu malah berusaha menyatukan dia dengan Liang Mengmeng. Apa yang kamu lakukan? Ini semua karena kamu memaksaku. Ah, ngapain bicara panjang lebar dengannya, Lao Jin? Cepat keluarkan barang bagusmu, hahaha. Apa itu? Mau ngapain? Nenek tua. Makan ini untuk Gu Jingsheng. Saat dia dibedah, kamu akan punya tenaga. Buka mulut. Jangan. Nyonya, kamu kemana? Aku baru berbalik. Kamu sudah hilang. Anakku di mana? Aku punya sesuatu untuknya. Nyonya. Nyonya, kenapa ini? Mama, kamu kemana? Si tukang rumah bilang kamu hilang. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Mengmeng Jingsheng. Kalian cepat lari, mereka ingin membunuh kalian. Bu, ngomong apa sih? Siapa yang mau membunuh kita? Jangan mendekat, aku tidak mau makan, jangan mendekat. Nyonya. Bu, kenapa kamu memukulnya? Orang yang tidak pantas, layakkah kamu melindunginya di belakangmu? Gu Jingsheng, apakah kamu ingin melawan ibumu? Tanteku seperti berubah menjadi orang lain. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kamu, kemari. Nyonya, Nyonya. Dengan kemampuanmu,
Cepat cerai dengan anakku, segera cerai. Nyonya, Nyonya. Nyonya. Dokter Wu, kamu datang tepat waktu, lihatlah apa yang terjadi dengan ibuku. Tubuh Nyonya Gu terlihat tidak ada yang aneh. Mungkinkah dia mengalami gangguan mental? Dia terkena racun serangga. Serangga beracun dari Miao Jiang, aku hanya melihatnya di novel. Tak disangka itu benar-benar ada. Ilmu serangga kami dari Miao Jiang tentu saja ada. Bukan seperti yang kalian katakan. Apa sih itu, ilmu hitam yang aneh? Lalu bagaimana cara mengobati Nyonya Gu? Jika serangga hatiku masih ada, aku bisa membantunya. Mengeluarkan serangga beracun itu dan memakannya. Tapi sekarang serangga hatiku diambil oleh Gu Jingsheng. Kapan aku mengambil serangga hatimu? Kalau bukan karena serangga hatiku, kamu sudah terkoyak oleh serangga turunan. Dan mati, tahu tidak? Serangga turunan itu apa lagi? Itu adalah Sheng Sheng kecilku. Aduh, waktu aku baru sampai di sini. Dia langsung masuk ke tubuhmu, membuatku harus terus mengejarmu. Sheng Sheng kecil, aku datang untuk menyelamatkanmu. Jadi, sejak awal kamu mendekatiku. Hanya untuk mengambil kembali seranggamu? Tidak sepenuhnya, aku juga ingin punya anak denganmu. Hanya dengan memiliki anak bersamamu, serangga hatiku dan serangga turunan bisa kembali ke tubuhku. Jadi, kamu sebenarnya tidak menyukaiku, cinta yang kamu katakan sebelumnya. Hanya bohong belaka. Aku. Liang Mengmeng. Dua orang yang saling mencintai, baru bisa punya anak. Jadi, apakah kamu mencintaiku? Suka, aku suka kamu menciumku, suka kamu memelukku. Suka kamu mengajariku tidur dengan cara ini. Aku bisa mendapatkan cacing beracun dan juga menyelamatkan Tante Gu. Aku tidak berbohong padamu. Oh begitu. Dia sama sekali tidak menyukaiku. Juga tidak menginginkan tubuhku. Dia ingin tidur denganku. Hanya untuk mengambil 2 cacing di tubuhku. Mana si butler? Liang Mengmeng. Kenapa tubuhmu dingin sekali? Hai. Setelah diperiksa, fungsi tubuh Nona Liang tidak ada masalah, tapi organ-organ dalamnya sedang menurun. Dengan kondisi ini, mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Apa maksudnya tidak akan bertahan sampai besok? Dia baik-baik saja siang tadi. Kamu kan dokter, cepat selamatkan dia. Dokter tidak bisa menyelamatkanku. Gu Jingsheng. Serahkan kamu yang bisa menyelamatkanku. Jangan takut. Kamu tidak akan apa-apa, aku akan mencari medis terbaik di dunia. Pasti bisa menyelamatkanmu. Aku ingin punya anak denganmu, hanya dengan punya anak aku bisa hidup. Liang Mengmeng. Kamu harus sangat menyukai orang ini. Baru bisa melakukan hal punya anak dengannya, kamu tahu tidak? Tapi, aku hanya suka kamu menciumku, memelukku. Orang lain tidak bisa saat aku paling sedih. Orang pertama yang aku pikirkan juga kamu. Apakah ini tidak dianggap suka? Atau sebenarnya kamu tidak menyukaiku? Tidak ingin punya anak denganku? Tentu saja tidak, tubuhmu sekarang tidak kuat. Setelah kamu sembuh, aku akan memberimu. Kita tidak bisa sekarang. Tapi aku akan mati, Gu Jingsheng. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menyelamatkanku? Mengmeng. Kamu sekarang sakit, setelah kamu sembuh. Setelah aku sembuh sudah terlambat. Gu Jingsheng. Aku sangat tidak nyaman, aku tidak bisa bernapas. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Gu Jingsheng. Selamatkan aku. Liang Mengmeng. Kalau sudah ngambil, harus bertanggung jawab sampai akhir.
Kamu yakin mau lanjut? Kalau sudah setuju, jangan menyesal. Ngapain sembunyi? Kemarin kan sudah dilihat. Masih sakit? Sudah enggak sakit, tapi cacing sejua dan cacing turunan. Belum kembali. Kalau mau mereka kembali, harus kembali bersamaan dengan anak saat aku hamil. Jadi, kalau mau aku cepat sembuh, harus cepat hamil. Mau anak? Aku bantu lagi. Gu Jingsheng. Nyonya, cepat kembalikan pisau itu padaku, cepat. Lepaskan aku mau bunuh dia. Nyonya, bedah dia, cacing racun ada di jantungnya. Ibu, sadarlah. Ibu, Nyonya, dia itu suami, anakmu sendiri. Dia keracunan cacing, sekarang tidak bisa merasakan sakit. Tidak bisa dengar dan lihat kecuali menyelesaikan tugas. Yang diberikan, dan tugasnya sekarang adalah membunuh Gu Jingsheng. Apakah kita hanya bisa melihat dia membunuh suami? Apakah kita hanya bisa melihat dia membunuh suami? ibu. Syukurlah. Sudah aman, beruntung ada Nona Liang. Kamu baik-baik saja, Meng Meng? Aku susah bernapas. Aku merasa semua darahku cepat hilang. Di ruangan ini, ada cacing pemakan manusia. Aku pernah melihat gelang ini di tangan Dr. Lee. Kenapa ada di sini? Cacing pemakan manusia bisa mengganti darah orang yang keracunan. Liana sedang membantu Jin Wang mengganti darahku. Jin Wang tahu cacing turunan ada di tubuhmu. Dia tidak bisa mengontrolnya, jadi dia menyuruh Tante Gu untuk mengambil cacing turunan dari tubuhmu, lalu mengambil darahku untuk memelihara cacing racun. Orang tua di samping Yao Chong Jin itu. Kalau bukan karena cacing turunan masih di tubuhmu, cacing pemakan manusia, mana mungkin bisa melukaiku? Yao Chong Jin berani mengganggu orangku. Cari mati. Jaga mereka baik-baik. Nona, Asisten Fang, kirimkan lokasi Yao Chong Jin padaku. Lao Jin, strategi kamu memanfaatkan orang lain untuk membunuh ini bagus sekali. Besok topik pertama di Hot Search adalah Gu Jingsheng di Villa. Dibedah oleh ibunya sendiri. Hahaha puas. Gu Jingsheng sudah mati. Orang bermarga Yao ini juga sudah tidak berguna. Minumkan obat ini padanya. Bos kecil Yo, saya angkat gelas untukmu. Kalian berdua, pergi. Kau berani merusak rencanaku, kau tidak ingin hidup lagi ya? Kau tua bangka, makan minum pakai milikku. Kau berani memukulku? Liana, kau ini perempuan, kau makin aku. Apa yang kau lakukan dengan si tua bangka ini? Kau terlalu bodoh. Malamai to you. Sebenarnya aku bersama Jinwen. Siapa yang mau menggoda si bodoh seperti kau? Orang bermarga Zhou, aku beritahu, tadi kau minum ramuan 5 racun yang aku buat sendiri, 10 menit lagi. Kau akan mati dengan darah keluar dari 7 lubang. Setelah kau mati, aku akan mengeluarkan pernyataan, bilang, kau menyuap membunuh untuk membunuh Gu Jingsheng. Sekarang bunuh diri karena takut hukuman, soal hartamu. Aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Tolong aku, siapa yang bisa menolongku? Gu Jingsheng, kau tidak mati? Tolong aku, Jin Wang dan Liana. Ingin membunuhku. Yao Chong Jin, kau ingin membunuhku. Masih ingin aku menolongmu? Bilang, di mana Jin Wang dan Liana? Aku. Kalau tidak bisa bilang, aku akan membuatmu mati sekarang. Aku,
Aku benar-benar tidak tahu, aku hanya tahu. Liana dan si tua bangka itu terus memikirkan. Apa itu ulat racun? Dia pasti akan kembali ke keluarga Gu. Liang Meng Meng dalam bahaya. Gelang dan ulat racun belum didapat, kau yakin sekali. Keluargaku sudah hancur. Kecuali Liang Meng Meng hamil. Membuat ulat turunan dan ulat sejiwa kembali ke tubuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan ulat pemangsaku. Bahkan jika dia adalah Dewi Miao Jiang, tidak akan berguna. Tapi kau, Gu Jingsheng mati, kau tiga? Kau tanya aku tega atau tidak? Ulat hidupku. Terima kasih sudah memberitahuku untuk membunuh seseorang. Yang bisa mengendalikan ulat, harus mengambil ulat hidupnya. Aku sudah bilang padamu. Aku ingin mendapatkan Gu Jingshen. Bukan menyuruhmu membunuhnya, kau tidak memenuhi mimpiku. Kamu seharusnya mati. Lupa memberitahumu, ada racun di minumanmu. Itu bubuk 5 racun yang kamu berikan padaku. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada meminta bantuan orang lain, ular hijau kecil, mulai sekarang. Akulah majikanmu. Liang Meng Meng, kamu merebut Gu Jingsheng dariku. Maka kamu harus menggantikannya dengan posisi suci. Liang Meng Meng, Apa yang kamu lakukan? Liang Meng Meng, jika kamu tidak ingin dia mati, cepat keluar. Aku di sini, lepaskan dia. Kamu memang masih hidup. TAPI. Kamu tidak jauh dari kematian. Hari ini, aku sengaja datang untuk mengantarmu. Nono Yang. Cepat pergi. Mencari mati. Liang Meng Meng, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi. Setelah aku mendapatkan cacing sejiwa dan cacing turunan, aku akan perlahan-lahan menghabisi kamu. Gu Jingshen, aku sangat menyukaimu, aku memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu tidak memilihku. Malah memilih Liang Meng Meng. Si pembawa sial itu, akhirnya kamu berakhir dengan dibedah oleh ibumu sendiri. Jangan salahkan aku. Jika ingin menyalahkan, salahkan Liang Meng Meng si pembawa sial itu. Dia yang merusakmu. Liang Meng Meng, kamu berani bermain kotor denganku, benar-benar tidak tahu diri. Ular suci Jin Wang. Kenapa ada di tanganmu? Kamu membunuhnya? Dia bisa menggunakan cacing pemakan manusia untuk mengganti darah dan takdirmu. Merebut cacing jiwamu, kenapa aku tidak bisa? Menggunakan cara yang sama untuk merebut cacing jiwanya? Tidak hanya itu, aku juga ingin cacing sejiwa dan cacing turunan. Katakan, di mana 2 cacing racun itu di tubuh Gu Jingshen? Jadi, Tanda Gu dibeli oleh cacing racun. Gu Jingshen dikejar-kejar. Semuanya ada hubungannya denganmu. Liana. Tanda Gu tidak pernah. Ini kamu, bagaimana kamu sampai sini? Kamu tahu racun cacing ini tidak akan hilang kecuali dia mati. Atau Gu Jingshen mati. Kalau tidak mungkin bisa diatasi. kenapa aku tidak bisa melakukannya padanya? Dia jealous tahu. Aku suka Gu Jingshen. Tapi karena kamu menyelamatkannya, dia malah membuatmu menjadi menantunya. Aku? Aku apa? Membuangku seperti sampah. Mereka yang pertama kali salah padaku, orang yang salah padaku, harus membayar, termasuk kamu. Liang Meng Meng, darahmu sudah hampir habis diserap oleh cacing pemakan manusia. Tidak mungkin lagi ada kesempatan untuk menerima cacing persatuan dan cacing turunan. Jangan melawan, serahkan saja. Aku bisa membiarkanmu mati utuh. Katakan, di mana cacing persatuan dan cacing turunan? Kalau tidak bilang, aku akan membuatmu mati. Kamu ingin cacing turunan. Harusnya datang padaku. Gu Jingshen, kamu tidak mati. Aku tidak mati. Membuatmu sangat kecewa.
Liana, kamu dan Jinwen di bar. Memberi racun pada Yeo Chong Jin, mencoba membunuh. Yeo Chong Jin sudah melapor polisi. Kamu tidak bisa kabur. Gu Jingshen, kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku tahu Jinwen membunuhmu. Aku membalas dendam untukmu, membiarkannya memperkosaku. Tapi kamu malah ingin mengambil nyawaku. Liana, berhentilah, ular suci ini. Bukan untuk orang biasa, kamu memanfaatkannya. Dia juga akan membalasmu, nanti, kamu pasti akan membusuk seluruh tubuh. Liang Mengmeng, diamlah. Kalau bukan karena kehadiranmu, aku dan Jingshen, kami berdua, mungkin masih ada kesempatan. Kamu di sini. Tidak pernah punya kesempatan. Oh. Gu Jingshen, kamu kejam sekali. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Mana orangnya? Kabur. Kali ini tidak tertangkap, mereka pasti akan balas dendam. Pergi ke rumah sakit. Ada apa? Aku merasa ada yang mengikuti kita. Jangan terlalu tegang. Liana sekarang dicari di seluruh kota. Begitu dia muncul, pasti akan ditangkap. Tuan, ada masalah, Nyonya sedang kambuh. Ibu. Dia ada di belakangmu. Nyonya, Tante Gu. Nyonya, Kerawan, Gu Jingshen. Aku sangat mencintaimu, mengapa kamu tidak bisa? Melihat kebaikanku, kamu tidak menginginkanku. Maka kamu harus memberiku kompensasi, kirimkan cacing racun di tubuhmu. Kepadaku. Kirimkan cacing racun di tubuhmu kepadaku. Liana. Gu Jingshen, kamu baik-baik saja? Racun cacing di tubuh Tante Gu belum sepenuhnya hilang. Liana menyuntikkan lagi. Obat psikotropika ke Tante Gu untuk menyelamatkan nyawanya. Aku hanya bisa membuatnya tertidur. Ketika aku mendapatkan kembali cacing tongsin, mungkin bisa membantu Tante Gu menghilangkan racun cacing. Jadi yang terpenting sekarang adalah membuatmu hamil. Ini, sejauh ini, adalah cara terbaik. Baru saja, dia ingin membuka hatiku dan mengambil cacing turunan. Selama cacing racun ada di tubuhmu, kamu akan semakin dalam bahaya. Peduli padaku. Liana ahli dalam ilmu cacing, kamu bukan lawannya. Baik, aku mengerti. Mengerti apa? Pulang dan bikin anak. Tidak heran Liang Mengmeng ingin mengajak Gu Jingshen ke ranjang. Ternyata hanya dengan hamil, bisa mendapatkan cacing turunan. sudah kubilang, aku tidak mau bertemu siapapun, kamu tuli ya? Cepat pergi. Hantu. Ayo, usir benda hantu ini. Cepat, ada orang. Jika kamu terus berteriak, aku akan mengirimmu ke tempat Lao Jin. Liana, kamu, bagaimana bisa kamu berubah? Menjadi seperti hantu ini? Liang Mengmeng benar. Jin Wang hanya menganggapku sebagai wadah cacing. Bahkan jika aku membunuhnya dan mengambil ular hidupnya, itu membuatku tidak manusiawi, tidak hantu. Jadi, satu-satunya cara sekarang adalah mendapatkan cacing turunan yang dia sebutkan. Aku ingin kamu membantuku. Kamu pantas, siapa yang menyuruhmu mengkhianatiku dan ingin aku mati? Sekarang masih berpikir aku akan membantumu? Mimpi. Jangan marah, apa yang kamu ingin aku lakukan, aku akan mendengarmu. Asalkan aku bisa hidup. Aku mau kamu sekarang langsung pergi ke kantor polisi buat cabut laporan, terus bantu aku. Bikin identitas palsu, aku mau masuk ke keluargaku dengan sukses. Kamu mau ngapain di keluargaku? Jangan-jangan kamu mau cari Gu Jingshen buat tidur lagi? Sekarang kamu jelek banget kayak hantu perempuan. Jangan.
Aku nurut semua, sekarang aku cabut laporan, anterin kamu ke keluarga Gu. Berdiri. Pak Gu ini kalau bukan karena kamu buru-buru sampai di bar, suruh pelayan bar nemuin aku. Bawa aku ke rumah sakit, sekarang nisan kuburan aku. Mungkin udah setinggi 1 meter. Hari ini aku datang. Khusus buat berterima kasih. Aku putuskan bubarin total. Tim robot medis, mundur permanen dari proyek robot medis. Aku rencananya pergi liburan ke luar negeri beberapa hari, hiburan dikit. Ini data eksperimen, coba lihat orang di tim kamu. Bisa dipakai ga? Oh iya Pak Gu, aku dengar perusahaan kamu itu, Insinyur Chip Xiao Liu udah sadar. Butuh asisten hidup, kebetulan aku ada orang. Kamu tinggal dulu coba kerja beberapa hari, lihat cocok apa enggak. Kalau cocok, baru dikasih ke Xiao Liu. Tenang aja. Semua biayanya aku yang tanggung. Apa aku kurang duitmu ini? Atau kurang data darimu? Yao Chongjin. Orang yang harusnya kamu minta maaf bukan aku. Kalau gitu sekarang aku pergi ke rumah sakit. Langsung minta maaf ke Xiao Liu. Asisten Fang, bawa dia pergi. Sayap. Wajahmu mirip kayak kenal. Pak Gu bercanda. Orang kecil kayak kami. Mana mungkin kenal Pak Gu? Lepasin maskermu. Pak Gu aku jelek. Takut ngeriin Pak Gu. Gak enak lepas masker. Gak usah khawatir, aku cari orang buat bantu lepasin. Gu Jingsheng. Asisten pribadinya kirim Yao Chongjin. Coba kerja beberapa hari. Nanti dikirim ke rumah sakit rawat Xiao Liu. Yao Chongjin racunnya belum bersih. Udah keluar dari rumah sakit. Dia buru-buru mau ke luar negeri. Dia buru-buru keluar RS, buru-buru ke LN. Kedengeran kayak ngindar orang. Pintar. Dia telepon ke kantor polisi cabut laporan, hapus pengejaran. Terhadap Liana, buru-buru ke LN. Jelas banget ada yang ancam dia. Oh, Liana. Ikan sudah mancing. Kamu pergi ke rumah sakit lagi untuk mencari tahu. Iya, Dokter Wu bilang hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Hei Gu Jingsheng. Apa kamu benar-benar tidak bisa? Sudah berapa kali ini? Masih belum ada hasilnya. Kamu tahu tidak, waktu yang terlalu singkat tidak bisa terdeteksi. Kalau begitu, kamu harus memperpanjang waktunya. Kamu masih ingin menyelamatkan ibumu atau tidak? Kalau terus ditunda-tunda, kita semua akan mati. Hei, kamu ngapain? Memperpanjang waktu. Nona Liang, kenapa tidak hati-hati? Kamu adalah asisten kehidupan baru hari ini. Nona Liang tidak minum air? Kenapa kamu masih di sini sampai larut malam? Pulang dan tidurlah. Tentu saja aku di sini menunggumu. Liang Meng Meng, kamu dan Gu Jingsheng, kalian berdua benar-benar bodoh. Bahkan orang kecil seperti Yao Chongjin. Berani perkaya, Carrie Maddie. Liang Meng Meng. Di mana? Tahu kenapa dia pergi? Karena aku baru saja menyuruh orang. Mengirim pesan kepadanya, bilang Liu dari Departemen Teknik. Sudah bangun, dia langsung buru-buru ke rumah sakit. Liang Meng Meng, jangan-jangan kamu pikir dia benar-benar peduli padamu? Yang dia pedulikan hanya proyeknya, kamu hanya
Mainannya, kalau dia sudah bosan, dia akan meninggalkanmu. Aku tidak peduli. Karena aku dan dia hanya hubungan kerja. Kamu benar-benar tidak peduli atau hanya berbohong? Bagaimana kalau kita lakukan percobaan, kalau aku tidak bisa menggunakan metode Jinweng untuk mendapatkan cacing turunan? Maka aku akan menggunakan caramu. Tidak bisa mendapatkan hati Gu Jingsheng. Maka aku akan mendapatkan dirinya, aku akan hamil dengan anaknya. Nanti, dia pasti akan terlibat denganku. Pikir saja sudah sangat seru. Seberapa seru? Liana, kamu mengancam, menculik, membunuh. Tidak ada kejahatan yang tidak kamu lakukan, polisi sudah dalam perjalanan. Kali ini kamu tidak bisa lari lagi. Gu Jingsheng, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Sejak kamu mendengar di rumah sakit, aku dan Gu Jingsheng. Dari saat itu, bagaimana mendapatkan cacing parasit? Sudah mulai menjalankan rencana ini. Polisi sudah hampir tiba, ayo pergi. Gu Jingsheng, kamu sebenarnya tahu. Kamu dan Liang Mengeng membuat rencana ini. Aku akan, saat polisi datang, aku pasti akan dihukum. Aku sangat mencintaimu, aku sangat peduli padamu. Aku tidak tega menyakitimu, tapi kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Membuatku mati. Gu Jingsheng, kamu yang memaksaku. Aku tidak bahagia, kalian juga jangan berharap bahagia, semua yang kamu pedulikan. Aku akan menghancurkan semuanya. Gu Jingsheng. Mengeng. Tidak hanya aku yang menderita, kamu juga harus merasakannya. Penderitaanku, coba tebak. Kalau Gu Jingsheng tahu, kamu pernah tidur dengan gelandangan, apakah dia masih mau kamu? Dr. Lee, kenapa memikirkan untuk mencari aku? Gu Jingsheng telah terungkap. Alat medis kamu tidak memenuhi standar. Membuat kamu bangkrut, kamu bahkan dipukuli oleh penagih hutang sampai patah kaki. Menjadi pengemis. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk membalas. Gu Jingsheng. Dia adalah wanita Gu Jingsheng. Silakan kamu mainkan. Mainkan sampai mati. Tidak masalah. Kalau kamu bisa membunuhnya, aku akan membantumu mengurus jenazahnya. Syarat satu-satunya Dr. Lee menyelamatkanku dulu adalah tidak membiarkan aku mencari masalah Gu Jingsheng. Sekarang kenapa? Malah membantuku membalas Gu Jingsheng. Siapa yang tahu? Apakah ini bukan jebakan kamu dan Gu Jingsheng? Dan yang kamu rancang untukku. Kalau kamu tidak yakin, kamu bisa merekamnya. Sehingga kamu tidak takut aku mengkhianatmu. Lagi pula tidak ada hari baik lagi. Terima kasih Dr. Lee. Memberiku kesempatan ini untuk membalas dendam. Sudah lama tidak main dengan wanita ini. Pergi sana. Tanganku, apa ini? Kalau tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Dr. Lee, wanita ini terlalu aneh, jangan bilang tidur dengannya. Aku bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Oh ya, potong tangannya. Kalau tangannya dipotong, kamu tidak akan bisa menikmatinya. Daripada aku memotong urat tangan dan kakinya. Sejukamu. Ide bagus. Liana. Jangan mendekat. Ini bukan cacing hati dan cacing turunanku? Mereka seharusnya tidak ada di sini. Di dalam tubuh Gu Jingsheng. Kenapa mereka ada di sini? Monster, tolong. Perci. Hampir saja dia naik pesawat ke luar negeri. Katakan, di mana Liana? Aku tidak tahu. Jangan, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu Liana, wanita gila itu. Memaksaku untuk membuat identitas baru untuknya. Mengirimnya ke keluarga Gu, katanya ingin mencari sesuatu darimu. Cacing turunan atau apa,
yang lain aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingin hidup. Kenapa hidup ini begitu sulit? Tuan, tadi di pintu bertemu orang ini, mulutnya penuh darah. Wan Bo. Dia terus meneriakkan nama Liana. Mungkin kerja tahu? Di mana Liana dan Nona Liang? Di mana Liana? Katakan, aku bilang, jangan pukul. Gu Jingsheng, kamu yang membuatku bangkrut. Terjangkit penyakit kotor, matilah kamu. Gu Jingsheng. Istrimu adalah monster, Liana juga monster. Mereka semua adalah monster. Jangan gigit aku. Kalau kamu ingin mencariku, telepon saja aku. Cacing racunku jauh lebih berguna daripada ponselmu ini. Asal aku melepaskan cacing racun, dimanapun kamu berada, aku bisa menemukanmu. Bisakah kamu membantu menemukannya? Jangan. Liana, ular suci sudah merusak organ dalammu jika dia menelan jantungmu. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Lepaskan Tante Gu dan perawat. Aku masih bisa membantumu. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, maka matilah kamu. Berhenti. Jingsheng, Hammer Town. Liana, aku datang, lepaskan mereka. Kamu menyuruhku melepaskannya. Dia membuatku tidak seperti manusia, tidak seperti hantu. Kamu menyuruhku melepaskannya. Gu Jingsheng, kita berdoa. Awalnya baik-baik saja. Karena dia muncul, dia menggunakan ilmu serangga untuk memanipulasi kamu. Aku menyelamatkanmu, aku jadi seperti ini. Kamu malah menyuruhku melepaskannya. Aku bunuh dia. Liana, apa yang kamu mau? Asal bisa kulakukan. Aku setuju, jangan bergerak sembarangan. Benar-benar apa saja bisa. Ya, Kalau begitu aku mau kamu cerai dengannya, lalu nikah denganku. Kita bersama lagi, punya anak. lepaskan mereka dulu. Kamu membohongiku. Ibu, Gu Jingsheng, kamu tegang ya? Kamu peduli Liang Men-Men. Kamu peduli ibumu, tapi kenapa? Tidak bisa peduli padaku? Aku sangat sakit. Lebih sakit daripada ular suci menggigit jantungku. Tapi, siapa suruh aku mencintaimu? Begini, aku kasih kesempatan, kamu pilih. Kamu mau ibumu hidup? Atau mau Liang Men-Men hidup? Gu Jingsheng. Tugas gadis suci Miao Jiang adalah melindungi sukunya. Dan tugasmu adalah melindungi ibumu, jangan ragu. Pilih Tante Gu. Kalau tidak pilih, aku akan bunuh mereka berdua bersama. Meng Meng. Kenapa dua racun serangga ini bisa keluar dari tubuh? Tidak hanya menyelamatkanku di saat penting, tapi juga bisa dikendalikan olehmu. Bagaimana kondisi Tante Gu? Hanya luka ringan, tidak apa-apa. Liana, Mati. ular suci adalah serangga kehidupan Jin Wang. Meskipun Liana memaksa kuasainya, masih ada kesadaran Jin Wang di atasnya. Dia akan mengendalikan ular suci untuk menyakiti Liana. Tubuh untuk membalas dendam Jin Wang. Jika cacing hati saya masih ada, masih bisa membantunya, sayang sekali. Dia terlalu berkeras hati. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukanku? Racun serangga di tubuh si pincang membawaku menemukanmu. Monster Talon. Bukannya tetua bilang, sebelum aku hamil. Racun serangga ada di tubuh pria? Kenapa dua serangga ini bisa muncul bersamaan dan dikendalikan olehmu, membawamu menemukanku? Nona Liang, laporanmu sudah keluar.
kamu hamil. Cacing hariku dan cacing turunanku sudah kembali. Jadi mereka bisa kamu kendalikan, membawamu menemui aku. Seperti anak katak mencari ayahnya, mereka menemukanmu. Dan kembali ke tubuh ibunya. Aku akan menjadi ayah. Meng, cacing racunku dan cacing racun tetua kedua. Merasakan perubahan cacing turunan, tahu bahwa cacing turunan sudah membantumu menemukan pewaris. Kami segera datang, Meng. Bagaimana perasaanmu sekarang? Anak sudah ada. Kita segera kembali ke kampung untuk menjaga kehamilan. Aku tidak setuju. Liang Meng, kamu ingin meninggalkan ayah dan membawa anak. Bukankah kamu selalu ingin bercerai? Ayo pergi. Kita pergi sekarang. Aku tidak setuju. Kamu tidak akan pernah bisa bercerai seumur hidupmu. Tachua besar, beri dia inam raking kaking. Lihat apakah dia masih keras kepala. Tetua besar, tetua kedua. Bukankah kalian bilang tidak boleh sembarangan menggunakan ilmu cacing di depan orang? Lupa. Dengan begitu dia tidak bisa melihat. Mertua. Aku dengar keluarga Meng sudah datang. Setelah menempuh perjalanan jauh, pasti sudah lapar, kan? Aku sudah menyiapkan kambing panggang, Kaki beruang panggang, ekor rusa panggang. pir gula batu, hidangan penutup sarang burung walet. Kita makan sambil bicara. Kami tidak lapar. Tachua besar, aku sedikit lapar. Kalau begitu, mertua, kita pergi. Liang Meng. Bisakah kita tidak bercerai? Tapi, aku harus kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Aku akan ikut denganmu. Kalbiu, anaknya akan memakai aku. Aku juga bisa memakai namamu. Kalau begitu, kamu tidak takut aku memberimu racun cacing? Bukankah kamu sudah memberiku racun cacing sejak lama? Liang Meng. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Baiklah, aku akan membawamu.